ya, jumpa lagi dalam acara Talkshow. Untuk semua ya pendengar dimanapun berada ya, hari ini kita kedatangan namanya RC ya. Apa tuh RC? Rockers Community. Rockers Community. Iya, Oke. Rockers Community. Jadi buat semua hari ini betul-betul sesuatu ya. Ini betul-betul sangat legend lah ya orang-orangnya. Hari ini kayak kurang kosan ya karena puasa semua. Pastinya. Jadi intinya sih hari ini kita membahas namanya apa sih rock community itu. Ini adalah sesuatu ya, namanya komunitas yang betul-betul membuat kita jadi flashback ya. Dulu memang di dalam komunitinya pemain band semua, betul nggak ya bang ya? Benar. Ya. Jadi kita mau tanyakan itu mulai kapan sih bang terbentuknya komunitas ini bang? Komunitas Rockers Community ini sebenarnya begini. Awalnya kita kan dari anak-anak band, tapi sebenarnya gini ya. Sapa dulu ya. Iya. Selamat sore semua untuk penggemar Radio Raja. Kita dari Rockers Community mungkin ada sedikit bincang-bincang. Jadi Rockers Community itu gabungan dari teman-teman band kita dulu yang tahun 90-an, penggemar rock tahun 90-an gitu. Dan terbentuknya itu tahun 2017 bulan 8 tepatnya. Oh tepatnya. Iya. Jadi memang sesuatu ya. Direncanain atau tiba-tiba nih bang? Sebenarnya tiba-tiba sih, karena memang kita tahu sendiri ya dekade waktu itu musik itu agak tersingkirkan ya sepertinya. Benar sih. Musik tuh rock Zaman tepatnya. posisinya zaman 2010 ya sudah mulai. Japanese rock pertama itu. Promosi. Iya. Zaman itu. Awal 2010 kan kalau untuk band kan sudah mulai agak redup gitu kan. Udah agak redup. Mungkin di situ kita mulai agak mencari haluan masing-masing gitu. Halu ya. Iya. Jadi 2017 mungkin ketemu beberapa orang dari teman-teman yang ada dulu sukanya festival, ada dulu suka nge-band dan membuat lagu. Di situ kita berniat untuk membuat satu komunitas gitu loh. Dan intinya penggemar musik rock yang tahun-tahun 90-an gitu. Betul juga ya. Iya. Jadi terbentuknya ini tiba-tiba berarti. Tiba-tiba tanpa disengaja. Ini abang sebagai ketua ya bang? Iya. Ya, sebagai ketua apa aja sih yang harus dibutuhkan nih untuk misalnya seorang atau komunitas ini kan bergeraknya di mana dulu nih? Berkarya kah? Atau kalau komunitas kayak semalam teman yang kita yang selama ini kita main kan dia bergeraknya solidaritas ada juga. Kalau ini kan karena ini kan komunitas rock community berdirinya tuh bergerak di mana gitu. Nah itu tadi sebenarnya begini, karena hobi kita tuh di musik rock, jadi kita terbentuklah ini satu komunitas yang namanya Rockers Community. Nah setelah itu kan juga ada perjalanan nih sebenarnya, perjalanan dalam artian mau dibawa kemana ini komunitas gitu? Apakah sekedar untuk memang kita menyalurkan hobi atau memang kita membuat suatu program contohnya buatkan lagu atau kerjasama sama vendor atau dan lainnya lah. Nah itu kita juga membuatkan banyak kegiatan-kegiatan, ada kegiatan amal juga, macam-macam. Jadi untuk buat festival tuh berapa hari? Berapa kali? Acara event gitu? Event festival sih kita belum ada buat ya sebenarnya. Memang ada beberapa ide kita untuk membuat festival, cuman saat ini memang belum terlaksana. Tapi kalau event-event lain, mungkin acara live musik atau apapun, udah seringnya. Mantap juga ya bang. Udah berapa tahun nih bang? Apa tuh? Komunitasnya berapa tahun bang? Lebih kurang 3 tahun ya, 3 tahun. Mungkin dalam 3 tahun ini pasti banyak kisah-kisahnya ya. Oh, udah tahu lah bang kalau itu ya, udah tahu. Karena
Untuk semuanya yang ada di sini ya, atau yang fans Radio Raja dimanapun berada, ini adalah sebenarnya kita komitmen untuk ini semua komunitas kita undang. Kenapa? Ini wadahnya memang untuk komunitas. Jadi karena radio komunitas, kita pun harus peduli dengan komunitas itu sendiri. Oke, setelah lagu ini kita sambung berikutnya. Ini sore ini kita jumpa dengan namanya komunitas yang namanya Rock Community sudah hadir di sore hari ini ya. Mudah-mudahan terhibur dan buat kok ada cincai? Rupanya masih ada Yuta. Oke ya. Jadi hari ini memang betul-betul kita harus kulik atau namanya mempertanyakan sangat dalam ya namanya komunitas. Kayak berikutnya juga kita membahas pasti ujung-ujungnya komunitas tuh sangat apa ya, sesuatu yang betul-betul ada dramanya, ada sedihnya, ada senangnya. Dramanya ini Mbak ya Bang? Pasti kalau namanya kita banyak kepala di sini. Banyak kepala ya, dan semua ingin tahu Mbak ya kan? Jadi boleh Bang, dari abangnya deh, dari tadi saya yang ngomong untuk pertanyaan boleh dari Agung. Sebenarnya bingung nanya apa ini. Yang kita tadi Ya. yang kita bicarakan sebelumnya. Karena ini sama-sama pemusik semuanya. Iya, Mau ditanya, mau musik kan. itu lo gitu tahu tuh yang di belakang pirang tuh. Vokal di sini siapa vokal? Nggak ada. Nggak ada. Kiranya ada vokal di sini. Dia udah bisa main keyboard, drum 2, basis, gitar, keyboard udah jadi. Aku masih rolling aja. Oke Bang, dari community Rockers Community. Rockers Community. Iya. Kota Medan Bang ya. Medan. Kota Medan. Enggak kota lain kan Bang? Pastinya Medan. Masih Medan. Masih setia sama Medan kan Bang? Pasti. Oh pasti. Jadi Bang, udah berapa lama kita Bang melalang melintas dan lalu lalang apa namanya itu jonta Iya. dan lain Iya. sebagainya. Udah berapa lama nih Bang? Iya. Nah, Berapa lamanya ini dalam hal apa nih sekarang? Bermusik Bermusiknya atau- dulu, Oh, bermusiknya bermusiknya dulu. dari tahun 90-an ya. 90 Bang ya. Tahun 90-an, tahun awal mungkin ngeband kalau nggak salah ingat 95 kayak 94 95 94 ya. Masih sekolah gitu. Masih kelas 3 SD. Iya dulu. Tapi Iya. masih main musik gitu ya sekedar kalau sama teman-teman di sekolahan gitu. Dia Kalau untuk musik mulai ininya tahun 2000 produksi untuk Oh, iya. pernah buat lagu juga video klip tahun 2003 ada YouTube Bang, video klipnya. ada juga. Oh. Ada juga. Iya. Boleh nggak dimasukin? Wah, Boleh nggak dimasukin? boleh lah. Pasti boleh pemiliknya oke. Kita masukin nanti. Iya. Untuk main apa ya enggak? Iya. Cocok Kita Bang. penting dukung aja. Iya. Memang gini. Sekarang ada wadah. Kadang ada orang gengsi yang mau berjumpa. Ada. Cuman ya kita kalaupun nanti misalnya kita mau buat akun juga nanti, email juga kita buat, jadi band-band ini bisa dikirim ke email. Nah itu lebih bagus, Iya. lebih bagus sebenarnya karena memang wadah kadang-kala sih kita dari musik baik komunitas baik band-band itu perlu wadah untuk mengeluarkan ide dan karya kita. Iya. Nah itu kan sangat perlu bagi kita di radio, di media sosial. Mungkin saat ini rekan-rekan semua dari komunitas atau musisi band-band itu masih di zamannya sekarang di media sosial kan? Iya, medsos. Media sosial baik itu YouTube baik itu begitu caranya gitu. Mungkin harus kita galakkan lagi untuk radio, sama-sama kita bekerja sama untuk saling apa namanya tuh? Saling apa namanya itu? Dukung ya. Oh iya itu dia. Dukung. Saling berkontribusi Bang di bidang masing-masing. Nah itu yang paling tepatnya. Iya. Betul kali Bang Agung ini. Asik. Dapat hadiah lah aku Bang. Bang, kalau memang begitu, kita kan ini kan udah lama nih Bang. Kita bilang lah udah senior nih kan Bang. Udah senior. Nah, apa sih kesan pesan Abang? Kesan dulu lah Bang.
baik tuh baik senangnya, apa gulanya, garamnya, asamnya, kan gitu bang. Apa sih yang selama ini abang bagi untuk di musik dulu? Karena kita bicara tadi dari musik bang. Musik bukan komunitas ya. Nanti setelah komunitas nanti. Sebenarnya sih banyak gimana ya, ada plus minusnya, ada manis dan pahitnya, itulah kehidupan sebenarnya kalau kita bilangnya, sama kita bermusik juga seperti itu. Jadi pahit-pahitnya itu mungkin pernah Nggak pernah pulang. satu juga lagi uang nggak ada ya kan? Itu pasti ya kan. itu dia. Pernah juga bukan ditipuin kata kasarnya sama IO gitu kan mungkin ya. Oh, itu bola hari ini ya. Iya pasti. Bukan itu pengalaman. itu bukan tipu bang, PHP. PHP ya, makanya Iya. saya berusaha untuk mencari kata-kata yang lebih halus sebenarnya tadi. PHP. Bukan ditipu sih. Itu Ditipu. udah langsung itu tuh. Cuman agak greget sedikit bang. Iya begitu. Jadi tapi kalau manisnya itu apalagi zaman dulu ya, kita tahun 2000-an awal, anak band itu rasanya udah luar biasa sekali ya. Misalnya contoh kita flashback ke zaman dulu, contoh kayak aku kan juga dulu kan drummer gitu kan, kita megang stick aja itu udah rasanya udah Bangga kali bang. bangga sekali. Cewek-cewek tuh keliling-keliling. Nah itu dia. Aduh. Zaman dulu. Aku Zaman dulu. Awas, Sus. Sampai kita merasa seperti ada fobia artisnya. Iya ya. Iya benar zaman dulu. Tapi sekarang memang dunia tuh beda. Kita main musik jingkrak-jingkrakan pun kalau memang kita nggak punya warna, mereka nggak peduli lagi. Iya. Itu dia. Itu sih. Itu manisnya. Itu manisnya bang. Banyak lagi manis yang lain nggak bisa kita Manisnya sering hilang. Habis setiap konser manggung, Eh? hilang. Mana sih anu? Nggak tahu di mana. Lupa dari gondol dah. Besok pagi baru jumpa ya. Besok pagi baru jumpa. Iya, Oh di iya. mana? Iya aku hilang tadi. Nggak tahu aku. Nggak tahu jalan pulang dia. Biasa. Biasa. itu. Tersesat di jalan bukan. Susah di jalan. Memang gini bang ya. Kita di musik ini kan yang kita mainkan ini kan karya nih pastinya. Kan? Iya. Karya terus skill gitu kan. Soft skill juga itu diperlukan gitu kan, bermain di halayak publik gitu kan. Untuk di panggung sendiri bang, apa sih yang anak band ini ya kan, yang paling candu gitu kok di panggung tuh, apa yang membuat kita tuh kayaknya gitu, greget gitu. Gini ya, kalau anak band itu yang jelasnya hobi awalnya. Hobi ya. Hobi, karena dari awal hobi itu kita pengen mengekspresikan hobi kita tuh di depan umum. Nah, dilihat sama orang. Tapi tentunya dengan equipment yang memadai. Iya. Nah, kita juga berharap sebenarnya menghimbau sama pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku hiburan saat ini, bagi anak band itu kita berharap lah supaya equipmentnya juga itu memadai untuk kita bereksplorasi tentang hobi kita itu gitu. Dan kalau boleh tanya nih bang, Iya. kalau kita ini kan di Medan khususnya itu banjir ini karya, banjir dengan dari dulu sih kita banjir dengan karya-karya. Iya. Contohnya sudah banyak artis solo yang dari Medan ya, Banyak. mau dari dia itu dari Indonesian Idol ataupun dari mana gitu kan. Bahkan sekelas Judika aja yang kemarin tidak memenangkan suatu pertarungan ya kan, Iya. di suatu ajang bergengsi, dia bisa starnya Indonesia saat ini. Benar. Rocknya Indonesia. Rocknya Kalau Indonesia. udah dia main tuh kita pingin nada tinggi kan gitu, selalu gitu kan. Tetap Nah, gitu. nada tinggi. Pertanyaannya bang, Hmm. solo sudah, Hmm. konten kreatif sudah, Hmm. ya kan bang, komedian sudah Hmm. jadi artis. Kapan anak Medan, band Medan ini bisa jadi artis bang? Begini. Go sebenarnya- nasional dia. Sebenarnya ada sebab dan akibat itu pastinya ya. Tapi dulu pernah juga ada beberapa band yang tahun 90-an, 2000-an yang go nasional. Contohnya seperti Necordek, Valhalla, tapi yang lebih
lebih kita kenal dulu Morbid ya. Morbid ya. Nah, ya kan? Iya. Morbid pecah itu dulu. Pecah. Sempat juga aku tuh aku beli lagunya album Morbid dan hampir semua lagu aku ingat. Nah, setelah masa itu mungkin masih kelasnya itu masih kelas Sumut ya, Medan Sumut. Nah, mungkin faktor-faktor itu bagaimana kalau kita bilang ya, bukan hanya faktor itu tergantung dari anak Medan juga. Memang ada kekurangannya dari kita juga pasti. Oke. Nah, tapi juga mungkin apa dibilang itu kalau apa? Aduh, pengkotakan ya sepertinya. Di Jawa itu mungkin agak masih Tradisional kan? enggak Tertib. agak sulit mungkin karena puasa nih Agak sulit. agak buntu nih jadi Aduh. itu tadi satu kita kadangkala kawan kita nih sendiri sebagai pencetus untuk kita maju ini sekarang kita contohnya Bandung, Surabaya atau Jawa sebenarnya itu enggak seperti itu juga sih sebenarnya. Kalau memang kita mau ya kita satu jadi. Nah kadang-kala sampai di tengah jalan gitu kita ini saling ada iri-irian, sikut-sikutan. Itu yang membuat kita tuh agak sedikit apa? Goyang ya. Goyang ya. Ke sana ya. Mungkin ya, kemungkinan dibilang mungkin sih. Pertama kita kurang kompak. Ini agak terang-terangan lah ya. Iya. Kita nih kekurangannya kurang kompak. Itu tadi kan sudah ada ya benar. Itu satu. Yang kedua kurang tertib. Tertib ini. Iya. Karena di Jakarta kita kan di sana tuh skala nasional itu kan persaingan tuh besar. Kalau bahasa Medan pakai diatur gitu. Kayak diatur. Sulit kali. Iya. Setelah dia 5 tahun di sana, pola dia itu udah berbeda bang. Pola mainnya nggak egois, dia rock. Tapi karena momennya itu harus koplo, ya idealis dia harus di stop dulu gitu. Nanti dulu ya dia ikut gitu kan. Kalau memang mau mencari sejengkal. Kenapa sejengkal itu? Cari makan kita bilang kan. Iya. Karena di sana ini kan label yang mengatur kita. Bahkan nama aja kita udah bicara nama di Medan A sampai Jakarta sana bisa berubah nama. Oh ini nggak ini nih nggak main ini bahasa Medan ya nggak main ini. Nah itu tadi mungkin saya bilang itulah faktor yang ada faktor Iya. dari bukan dari faktor dari mana kita juga yang punya kesalahan seperti tidak kompak dan lain-lainnya. Faktor di sana juga ada faktor X yang lain. Iya. Yang kadangkala ya itu wajar dong. Namanya musisi itu harus idealis pasti nggak mungkin karena memang dia punya jalur. Misalnya kita rock idealis dengan ke rock. Iya. Nggak akan bisa dicampur ke dangdut gitu. Yo enggak. Itu dia kan. Iya. Nah kalau kita memang dangdut ya dangdut tidak mungkin seleranya musik itu gitu. Jadi disitulah kadangkala terlalu jauh terlalu berat kalau itu apa ya kalau kita berpikir analisa tentang dunia musik. Iya. Tapi gini bang, singkatnya lah bang ya. Lebih ke gini ya. Mungkin di sana tuh lebih mencondongkan dunia entertainnya daripada entertainnya. Maaf nih ya, daripada kualitasnya dan kuantitasnya. Iya. Lebih entertain. Benar. Walaupun C A minor, D minor, ke Re, kan gitu kan. Booming daripada yang memang skillnya tuh luar biasa gitu kan. Mungkin lebih entertainnya ya. Mau nggak kita ini dibawa ke entertainnya itu? Sekarang Kalau zaman sekarang mungkin mau. ya. Zaman dulu memang benar-benar idealis. Jadi kalau sekarang sih inilah bang, kita kan kemarin di Medan ini khususnya agak terbentur di sana nih. Nah saat ini kan label-label skala nasional sudah apa ya kita bilang sudah tidak terlalu diminati lagi. Hampir mati suri ya. Nah sekarang labelnya itu balik ke YouTube deh. Iya. Bukan balik sih, udah upgrade ya. Upgrade ke udah YouTube. update. Iya. Udah update mungkin di situ. Membuat label-label Iya. sendiri gitu. Iya.
Oke bang, untuk rock community apa saja yang sudah dilakukan dan apa prestasi apa yang sudah didapat penghargaan dari Tuhan yang Maha Esa. Prestasi nggak ada. Iqbal bantu dong. Iya diem aja lu. Itu aja. Itu aja. Prestasi sebenarnya apa ya kalau dibilangnya? Prestasi perorangan ya yang banyak. Iya perorangan bang. Perorangan dalam artian dulu kita juga masing-masing nih ada yang ikut festival gitaris terbaik, drama terbaik, itu rata-rata ada di komunitas. Karena Rockers Community ini kan dia vokal ada di sana, Ya. pemain keyboard ada di sana, pemain bass ada di sana, gitar ada di sana. Jadi semua personil kalau dibilang di dalam band itu ada gabung. Misal drummer ada 10 orang. Jadi kalau ada event itu kita ganti-gantian. Oke. Nah, tapi kalau untuk komunitasnya bisa dibilang belum ya, tapi paling kita membuat event-event yang kelas untuk Kota Medan yang bisa kita kerjasama sama Pemko, Pemprov Su, ya kan, sama Wow. founder-founder lain kan gitu, sama komunitas-komunitas lain ada juga kita ngadakan beberapa acara itu sih sebenarnya. Keren. Nah, Gimana nih bang kalau kita bersatu kan bang? Satu band ini. bersatu tuh gampang sebenarnya, sama seperti kita membangun komunitas kita membangun komunitas ini kan awalnya niat kita kan silaturahmi. Oke. Nah setelah berjalannya komunitas tuh masing-masing punya kepala beda-beda nih, latar pendidikan beda, sosialnya beda, budaya beda. Kalau kita di Medan etnisnya beda. Ya. Nah menyatukan pola pikir atau apa namanya tuh Pendapatnya. itu sangat sulit, makanya seperti saya bilang teman, kalau kita menyatukan itu wajar saja, oke, pasti cepat, tapi untuk menyatukan itu semua emang agak ada kendala di sana ya, Pasti bang. pasti. Nah, Karena yang dipikirkan, yang dijalankan bukan satu kepala kan bang? iya, Bukan satu kepala, bukan dua mata. hmm, Bukan satu mulut juga bang. ya. Waduh. Yang paling penting menurut kita gini, yang paling penting yang kita buat itu demi kebersamaan. Iya bang. Itu dia. Cocok. Bungkus bang. Ya. Pinjam satu bang ya. boleh. Pakai pedas atau enggak? Hah? Karet 2. Bukan. Ciri khas sekali tuh karena dua. Oke, Bang, abang siapa bang? Namanya bang? Said. Bang Said. Iya. Ketuanya bang ya? Iya, ketuanya. Ketuanya. Oke. Ini kebetulan ada Iqbal, dia bagian talent di Rockers Community. Ini juga ada Dimas Agung. Senyum-senyum Ini aja Bang Dimas nih. Kumur di Sadal nih. Ini Belum ada ngomong dari tadi. Coba kalian tanya-tanya dulu biar ngomong nih berdua. Cak abang tanya dulu bang apa ini? Ini bergeraknya si Iqbal atau ke komunitas ini atau dari sendiri atau memang betul diajak orang? Awalnya diajak orang Hmm. dari teman ke teman. Berarti baru tahu ya gitu ya, isanya Awalnya kan begini, jadi di jalan dulu kan base camp kita di Jalan Amal. Mm-mm. Jadi sebelum Rockers Community itu terbentuk, jadi ada buat tribut-tribut rock. Seperti misalnya tribut Van Halen, Ya, tribut awalnya power metal, begitu. awalnya begitu. Disitulah kumpulnya kita, anak-anak yang dulunya festival, kita bersaing, Mm-mm. di situ kita kumpul. Nah, setelah tribut jadi setelah tribut itu kumpul, ada wacana membuat komunitas Rockers Community. Berarti dari awalnya tahu dari teman bergabung Iya. sebelum terbentuknya rock community, berarti di situ semua udah punya niat ya untuk Enggak gini. Di situ kan di Jalan Amal itu ada kafe. Hmm. Nah, sebenarnya di sana kan sebelum terbentuknya Rockers Community ini kita sering kita ngumpul-ngumpul ini Ya. anak festival. Yuk, kita minggu depan kita buat tribut pro metal yuk gitu. Ini belum ada belum komunitas nih. Oh, Nah, gabung rame gitu. Kawan-kawan datang semua dengan ada tribut pro metal. Nanti kita buat tribut God Bless gitu kan. mm-mm. Nah, dari sanalah melihat antusiasnya rekan-rekan ini semua. Bagaimana kalau kita buat komunitas? Nah, itu dia sebenarnya tadi. Dengan kesadaran bang ya? Iya. Enggak kesurupan kan? Bukan rencana. Oh. Tapi memang di sana itu, bagaimana kalau kita buat komunitas? Nah, itulah dia. Berarti dari situ. Hmm. Berarti disitulah Iqbal tahu ya
apa yang kebutuhannya ya, kebutuhan si kawan-kawan kan hobinya beda-beda ya. Ada yang kalau kron terus kayak Slipknot nggak mungkin gabung di situ ya kan, nanti dilemparin sendok ya kan. Jadi intinya sih berarti aku salut sama kalian ya, kalau bisa sih kasih masukan gitu ya, teruslah apapun cerita dari belakang dengan positif itu bakar aja. Jadi si Iqbal mau si Agung ya, Agung ini tahu kali nih dari kapan ya? Dari belum sunat ya bang? Oh dulu Masih main sepeda ya? Main sepeda lah, dulu main sepeda dia. Tahu kali. Jadi mungkin aku 2010 udah Berarti pensiun, pensiun. dia berkarya, tapi nggak apa-apa sih mewakili dari daerah sini. Sebenarnya di sini banyak, Oh, satu lingkungan kalian ya? satu beda lingkungan, Beda lingkungan. Satu dia tahun. lingkungan dua, Satu Oh kelurahan. gitu, satu kelurahan. satu kelurahan. Jangan rasis di sini. Jadi kalau sistem aku dulu sih, aku orangnya dulu Banyak. pendapatan kepikiran itu bukan untuk di lokal. Aku suka terbang-terbang kemana-mana. Jadi aku di sini mungkin tanya dia, aku nggak ada gabung di sini. Tapi kenal-kenal orang-orangnya. Kenapa aku harus keluar dari daerahku gitu ya? Zona nyaman ya? Iya, zona nyaman. Aku orangnya penasaran. Sampai aku di puasa masih kalau dengar Citranet dulu, di situ ada tempat perkumpulannya dulu. Kalau pemain band lama, di situlah perkumpulan. Mungkin Citra. Bang Citranet ya, mungkin abang tahu lah. Iya, Citranet tahu. Di tempat Di bawahnya internet, di atasnya studio. Iya. Mungkin abang pernah bawa cewek di situ. Enggak. Aku bukan nyenggol. Iya. Tapi banyak kejadian gitu ya. Gini bang, anak band ini selalu identik dengan Nah itu tadi tuh identiknya tuh bahaya. cewek ya, cewek bidadari bang. Makanya harus dipisah. Hah? Harus dipisah. Bisa deh bang ya. Hmm. Jadi ketika ada fans lah bang, itu cewek, kita mau naik panggung nih. Gimana cara mengantisipasi supaya dia itu tetap melekat sama kita? Sebenarnya gini. Di dalam. Enggak. Bukan dalam sih. Ini kan pengalaman sih ya, pengalaman, dan itu juga jadi apa namanya, sedikit Bicara cewek langsung ke depan ini. oh ini cepat. Ini dia lebih pengalamannya daripada kita sebenarnya, karena zaman dia. Kalau kita dapat dia pensiun gitu. Sama aja sih, anak band sama enggak tuh sama aja sebenarnya. Cuman klimaknya lebih dapat mungkin ya, karena kita seni gitu. Mungkin cewek-ceweknya pada suka, itu aja. Keberuntungannya di situ. Auranya. Oh. Itu tadi. Kalau itu, maaf ya, aku kasih tambahannya. Anak band tuh pandai main sulap. Aku tahu itu. Apa itu? Aku belum tahu. Setiap manggung, sulapnya itu hilang. Iya. Sulapnya hilang orang itu. Duh, hilang itu. Jadi bingung.